Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Yesar dari Cars and Crowns. Kali ini kita akan kembali mencoba satu mobil yang spesial, SUV paling eksentrik dari Mercedes-Benz, GLE Coupe. Ini adalah Mercedes-Benz GLE 450 4MATIC Coupe AMG Line, varian SUV GLE yang paling eksentrik dengan desain ala coupe dan juga merupakan varian GLE termahal di pasaran Indonesia saat ini dengan harga 1,979 miliar off the road. Ini adalah generasi kedua bagi GLE Coupe dan eksteriornya memang sangat sporty jika dibandingkan dengan GLE biasa dan 60 mm lebih rendah. Yang paling menonjol tentu saja adalah grillnya, diamond grill yang memiliki desain yang serupa seperti coupe-coupe Mercedes-Benz yang lain. Tentu saja di sana lebih sporty dan elegan dengan balutan chrome-nya. Di depan lampu juga sudah memakai multi-beam LED yang mampu memancarkan cahaya sampai 500 meter ke depan. Tentu saja tampilan belakangnya sangat berbeda jika dibandingkan dengan GLE biasa, hampir terlihat seperti sebuah sedan atau coupe dari Mercedes-Benz, dengan tampilan lampunya yang sporty, double tie pipe-nya, dan aksen chrome yang membuatnya lebih mewah. Nah, varian test unit yang ini memiliki pelek 21 inci multispoke, namun yang dijual ke pasaran memiliki pelek 20 inci 5-spoke AMG yang cukup ikonik. Oke, jadi saya sedang berada di dalam kabin GLE Coupe dan di sini adalah sebuah kabin yang sangat futuristik, sporty dan juga mewah. Untungnya mobil ini sudah mengadopsi desain interior terbaru dari Mercedes-Benz dan kita bisa lihat, wah tampilan di sini wah sekali dengan layar yang begitu besar, 10,25 inci untuk pengemudi dan 10,25 inci di tengah. Sungguh wah sekali dan ini sudah memakai MBUX, Mercedes-Benz User Experience terbaru, dan ini sistemnya sangat intuitif dan mudah untuk digunakan. Tapi kita bisa lihat di sini semua materialnya sangat premium. Di sini ada panel aluminium, ada material soft touch, dan semuanya di sini sungguh memanjakan pengemudi dan penggunanya. Yang saya suka di sini, steering wheelnya memakai bahan napa leather atau kulit napa yang memiliki karakteristik lebih lembut jika dibandingkan dengan kulit yang lain. Biasanya memang dipakai di mobil yang sangat premium. Tapi uniknya hanya napa yang dipakai di steering wheel, sementara di interior yang lain, dashboard, di pintu dan di kursi memakai Artico leather atau kulit sintetik dari Mercedes-Benz. Tapi bagusnya kulit ini patternnya dan teksturnya masih lembut untuk dipakai dan untuk dipegang. Jadi overall ya mobil ini interiornya memang sangat memanjakan penggunanya. Kursinya cukup empuk, elektrik bisa kita adjust. Paddingnya cukup empuk dan di sini juga ada heating untuk memanaskan kursi jika kita inginkan. Dan yang lucu lagi, Mercedes-Benz cukup kreatif di sini. Jika kita lihat ada pilihan comfort yang kalau kita buka ada seat kinetics, di mana mobil ini kursi depannya bisa melakukan pijatan ringan kepada penggunanya. Jadi memberikan light stretch ketika kita berkendara, which is quite nice. Walaupun bukan full massage feature seperti di S-Class, namun ini cukup berguna jika kita menghadapi kemacetan atau memang sedang lelah ketika berkendara. Dan kita bisa lihat di sini interface-nya sangat cepat, sangat responsif, gampang untuk digunakan. Dan saya memang suka sekali dengan MBUX. Ini kita seperti hanya sedang menggunakan smartphone di sini. Semuanya ditata dengan rapi dan ya salah satu yang saya suka lagi di main menu ada pilihan themes atau tema, tinggal kita swipe atau klik dan ada pilihan tema yang bisa kita pilih. Seperti misalnya kita ingin temanya seperti lounge, jika kita pilih
Dia akan otomatis menyalakan lagu dan mengubah ambient lighting menjadi merah seperti kita berada di sebuah lounge atau club. Sangat menarik sekali. Dan di sini juga ada audio system dari Burmester yang kualitas suaranya cukup jernih. Tata suaranya juga cukup bagus, dengan vokal bisa terdengar atau berasal dari tengah kabin, which is berarti sound systemnya sudah dikalibrasi dengan cukup baik. Oke, kita coba duduk di belakang kabin GLE Coupe dan wow, saya tidak menyangka kalau di sini terasa cukup lega untuk sebuah SUV yang memiliki desain yang cukup eksotis. Karena biasanya di belakang sini dengan atap yang menukik di belakang biasanya akan sedikit sempit rasanya, tapi tidak dengan mobil ini. Ini sebuah hal yang sangat positif menurut saya. Khususnya ketika glass roof-nya dibuka, kabin ini terasa lebih lapang lagi, dan di sini juga kursinya cukup empuk dan kursi belakangnya memiliki sudut kemiringan yang pas menurut saya, sehingga saya bisa cukup nyaman di sini. Jadi bagi para eksekutif yang on weekdays mau disupiri duduk di belakang, masih bisa cukup nyaman di kabin belakang mobil ini. Dan di sini juga ada beberapa fitur, ada 2 USB Type-C port, ada air conditioning yang bisa kita atur, dan juga di sini masih ada ambient lighting, dan juga di sini ada cup holders, 2 cup holders yang bisa kita pakai, dan juga ada 1 di tiap sisi pintunya. Dan jika center armrest ini kita lipat, maka kita bisa membawa 1 orang penumpang lagi, dan mereka juga masih akan cukup nyaman karena di sini center tunnelnya tidak besar, jadi mereka bisa duduk dengan lebih nyaman. Tapi saya sih di sini cukup hanya 2 penumpang, dan saya bisa nyaman duduk di belakang sini. Wow, cukup relaxing. Khususnya ketika atap kacanya dibuka, kita bisa menikmati pemandangan di luar sana sembari duduk santai di sini. Very nice. Oke, saya sedang berkendara santai dengan GLE Coupe, dan surprisingly mobil ini nyaman sekali untuk sebuah SUV berdesain eksotis dengan tampilan ala coupe. Karena biasanya mobil jenis ini memiliki karakteristik suspensi yang sangat sporty, sehingga ketika berkendara dalam mode comfort pun masih sedikit terasa keras. Namun tidak dengan mobil ini. Suspensi mobil ini, air suspensionnya berhasil meredam berbagai macam permukaan jalan dengan baik. Hampir tidak terasa seperti sebuah SUV, namun terasa seperti sebuah sedan. Seperti hampir mengendarai sebuah E-Class, jadi sangat nyaman untuk harian. Dan di sini sensasi berkendaranya cukup unik. Khas SUV, kita mempunyai posisi duduk yang sangat tinggi, mempunyai pandangan ke depan yang sangat baik, dan kap mesinnya mempunyai pola yang sangat unik dan memberikan kesan yang sangat sporty, yang membuat pengalaman mengemudi cukup unik di mobil ini. Dan di sini dengan tampilan MBUX-nya dengan layar yang sangat besar, pengemudi bisa sangat jelas melihat indikator kendaraan dan juga entertainment system dan segala fungsi mobil ini. Dan dengan MBUX, interface-nya sangat intuitif untuk digunakan. Kita bisa menggunakan touchscreen, bisa menggunakan touchpad di setir di kanan dan kiri, dan kita juga bisa menggunakan voice command. Kita tinggal mengatakan, "Hi Mercedes, how can I help? Change the light to red." Okay, I am changing the color. Nah, dia baru saja mengubah ambient lighting ke warna merah sesuai permintaan saya, dan dia juga bisa mengerjakan beberapa perintah lainnya sesuai keinginan kita. Dan di sini, wow, seorang eksekutif akan menikmati pengalaman berkendara di mobil ini. Glass roof-nya sekarang sangat besar sekali menurut saya, dan bisa dibuka seperti
hanya hampir menjadi seperti sebuah convertible menurut saya, karena lihat bukaannya sangat besar sekali. Kita tutup lagi, dan itu akan memberikan sensasi berkendara yang berbeda menurut saya. Very nice indeed. Dan jangan lupa mobil ini adalah sebuah mild hybrid. Jadi ada sistem kelistrikan 48 volt dan ada motor listrik yang berada di alternator yang bisa membantu menggerakkan mobilnya ketika dibutuhkan. Jadi ketika kita melepas pedal gas akan mengisi sebuah baterai khusus, dan baterai khusus itu menjalankan motor listrik kecil yang mendorong mobil ketika kita mulai berakselerasi. Jadi membantu membuat mobil ini menjadi lebih mulus dan lebih irit bensin tentunya. Saya bisa mencapai konsumsi bensin 1:10 ketika berjalan ke luar kota kemarin, which is very good untuk mobil sebesar dan seberat ini. Dan untuk sehari-hari pun konsumsi bahan bakarnya masih bisa cukup reasonable. Dan dengan tampilan MBUX yang sangat intuitif, mobil ini sangat nyaman untuk sendiri sehari-hari, dan juga ada berbagai macam driver assist seperti incoming traffic alert ketika kita menekan tombol sen ke kiri dan ada motor atau mobil dari sebelah kiri, maka seperti tadi kita bisa dengar mobilnya akan memberi warning berupa bunyi beep dan ada lampu berwarna merah menyala di spionnya. Dan mobil ini juga ada Distronic yang bisa membantu melakukan pengereman ketika hal darurat dideteksi oleh mobilnya. Wow, akselerasi yang dihasilkan mobil ini, wow, cukup gila untuk mobil sebesar dan seberat ini. Traksi yang dihasilkan, all-wheel drive-nya mampu menyalurkan tenaga dengan sangat baik ke permukaan jalan. Kita lihat tadi kita bisa melaju dengan sangat cepat. Mobil ini 0 ke 100-nya kurang dari 6 detik, jadi cukup oke. Dan dengan performance yang dihasilkan tadi, dengan tenaga yang dihasilkan, mungkin sebenarnya sudah cukup membeli mobil ini jika dibandingkan membeli varian AMG-nya. Karena seperti yang kita bisa lihat, performance yang dihasilkan cukup mumpuni menurut saya. Dengan tenaga hampir 400 horsepower yang hanya terpaut sekitar 50 tenaga kuda dari varian AMG, torsi yang hampir sama hanya terpaut 20 Nm dari varian AMG. Jadi spek mobil ini sebenarnya sudah cukup menurut saya, apalagi untuk harian. Dengan performance itu kita ingin have fun sedikit, sangat mungkin dengan mobil ini. Dan untuk menyalipi tol pun misalkan akan cukup mudah dengan performance yang dimiliki. Jadi untuk seorang eksekutif yang ingin SUV dengan desain eksotis namun masih memiliki kenyamanan yang sangat baik, tetap memiliki performance yang oke, mobil ini memang layak untuk diperhitungkan. Si sexy back ini merupakan paket yang cukup menarik.